warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga pada hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Selamat berjumpa dengan Bu Sarifah. Pada hari ini Ibu akan membahas materi bab 2 dengan pokok bahasan fungsi logaritma. Kalau di bab 1 kalian sudah mempelajari fungsi eksponen, nah ternyata fungsi logaritma ini ada hubungannya dengan fungsi eksponen. Untuk membahas fungsi logaritma ini ada dua hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, konsep dan sifat logaritma. Yang kedua, bentuk umum fungsi logaritma. Adapun kegunaan kita mempelajari fungsi logaritma ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bidang ekonomi, membahas masalah lama suatu deposito dibungakan. Dalam bidang fisika, membahas masalah intensitas bunyi. Dan dalam biologi, membahas masalah lama waktu bakteri untuk membelah diri. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya, silakan kalian untuk mencarinya. Definisi logaritma. Definisi: bentuk A log X berarti eksponen dari A yang menghasilkan X. A log X dibaca logaritma dengan bilangan pokok A dari X atau logaritma dari X terhadap bilangan pokok A. Berikut sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama, A log X kali Y sama dengan A log X ditambah A log Y. Sifat yang kedua, A log X per Y sama dengan A log X dikurang A log Y. Sifat yang ketiga, A log X pangkat N sama dengan N kali A log X. Sifat yang keempat, A log X sama dengan P log X per P log A sama dengan 1 per X log A. Sifat yang kelima, A pangkat A log X sama dengan X. Sifat yang keenam, A log X dikali X log B sama dengan A log B. Sifat yang ketujuh, A log A sama dengan 1. Dan sifat yang kedelapan, A log 1 sama dengan 0. Dengan syarat A, N, X, dan Y harus positif, serta A tidak boleh sama dengan 1 dan N tidak boleh sama dengan 1. Bentuk umum fungsi logaritma. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut: Fx sama dengan A log X atau Y sama dengan A log X. Dengan A lebih besar 0, A tidak sama dengan 1, dan X anggota bilangan R. Daerah asal atau domain fungsi logaritma ini adalah X, di mana X lebih besar 0 dan X anggota bilangan real. A adalah bilangan pokok atau basis logaritma dengan syarat A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1. Berarti nilai A antara 0 dan 1 atau A lebih besar 1. Daerah hasil atau ring dari fungsi logaritma adalah Y, di mana nilai Y antara negatif tak terhingga dan tak terhingga, di mana Y anggota bilangan R. Nah, di sini hubungan antara logaritma dan eksponen. Fungsi logaritma itu adalah inverse atau kebalikan dari fungsi eksponensial. Y sama dengan A log X dapat kita rubah menjadi A pangkat Y sama dengan X. Dengan A lebih besar 0, A tidak sama dengan 1, dan X lebih besar 0. Contoh, 3 log 81 sama dengan 4. Dapat kita rubah menjadi 3 pangkat 4 sama dengan 81. Contoh yang kedua, 10 log 1 per 100 sama dengan min 2. Dapat dirubah menjadi 10 pangkat min 2 sama dengan 1 per 100. Nah, itulah hubungan antara logaritma dengan eksponensialnya. Nah,
Sekarang kita masuk ke beberapa contoh soal sebagai penerapan dalam sifat-sifat logaritma tadi. Perhatikan contoh soal yang pertama. Hitunglah nilai logaritma 5 log akar 5 dikurang 2 kali log 1/5 ditambah 5 log 125. Nah, di sini yang harus kamu pahami, bentuk soal ini menuju ke sifat yang keberapa. Kalau kita lihat di sini dia menuju ke sifat 1 dan 2. Jadi sifat perkalian dan pembagian. Tapi kalau di numerusnya ini ada akar 5, maka akar ini harus dirubah ke dalam pangkat. Jadi 5 log akar 5 dikurang 2 kali 5 log 1/5 ditambah 5 log 1/25 menjadi 5 log 5 pangkat setengah. Jadi akarnya menjadi pangkat setengah. Dikurang 2 ini kita pindahkan sebagai pangkat. Jadi 5 log 1/5 pangkat 2. Ditambah 5 log 125 kita rubah menjadi 5 pangkat 3. Kenapa? Karena harus di numerusnya harus sama. Jadi dijadikan 5 semua. Sama dengan 5 log. Nah, ini sifat pembagian. Jadi sifat dirubah menjadi bentuk pembagian, sedangkan di sini operasinya penjumlahan, berarti kita rubah dalam bentuk perkalian. Sehingga 5 log 5 pangkat 1/2 ditambah 2 ini sifat eksponen. Kalau kali berarti pangkat harus dijumlahkan per 5 pangkat negatif 2. Karena 1/5 itu dapat dirubah menjadi 5 pangkat negatif 2. Kemudian 5 log. Nah, 5 pangkat negatif 2 ini berdasarkan sifat eksponen bisa kita naikkan ke atas menjadi plus 2. Menjadi 5 pangkat setengah ditambah 3 ditambah 2. Sehingga 5 log 5 ini setelah dijumlahkan menjadi 5 pangkat setengah. Sama dengan pangkat 5/2 ini kita pindahkan ke depan. Ini juga ada salah satu sifat dari fungsi logaritma dikali 5 log 5. Nah, di sini juga ada sifatnya 5 log 5 itu nilainya adalah 1. Sehingga hasil dari contoh soal yang pertama ini adalah 5/2. Contoh yang kedua. Hitunglah nilai logaritma 6 log 27 dikali 3 log 36. Nah, di sini juga kamu harus ingat kira-kira ini termasuk di sifat yang nomor berapa. Kita lihat penyelesaiannya. 6 log 27 dikali 3 log 36. 6 log. Nah, 27 ini kita rubah menjadi 3 pangkat 3 dikali 3 log 36 ini kita rubah menjadi 6 pangkat 2. Kemudian 3 dipindahkan ke depan, 6 log 3 dikali 2 ini kita pindahkan ke depan, 2 kali 3 log 6. Nah, 3 dan 2 ini karena bilangan konstanta dikalikan menjadi 6, sehingga 6 log 3 dikali 3 log 6. Nah, ini termasuk salah satu sifat yang nomor 6. Jadi 6 log 3 dikali 3 log 6 ini hasilnya adalah 6 log 6. Sedangkan 6 log 6 hasil nilainya adalah 1. Maka hasilnya adalah 6 kali 1 sama dengan 6. Nah, itulah penyelesaian soal nomor 2. Lanjut soal nomor
3. Diketahui 2 log 3 sama dengan A dan 5 log 2 sama dengan B. Nyatakan 12 log 75 dalam A dan B. Kita lihat alternatif penyelesaiannya. Di sini yang diketahui 2 log 3 sama dengan A, 5 log 2 sama dengan B. Nah, 5 log 2 sama dengan B ini kalau kita balik menjadi 2 log 5 menjadi 1 per B. Sehingga 12 log 75 ini berdasarkan sifat log juga bisa kita rubah menjadi 2 log 75 per 2 log 12. Nah, dari mana kok munculnya bilangan pokok di sini adalah 2? Nah, kenapa kok harus 2? Nah, ini harus kamu perhatikan. Dari yang diketahui tadi 2 log 3 sama dengan A, 5 log 2 sama dengan B. Di sini nilai yang sama adalah 2. Nah, inilah patokan kita untuk mengambil bilangan pokok di sini menjadi 2. Jadi 12 log 75 ini kita ambil dengan bilangan pokok 2 log 75 per 2 log 12. Kemudian 75 ini kita uraikan menjadi perkalian 3 kali 5 pangkat 2 per 2 log. Nah, 12 juga kita uraikan menjadi perkalian 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian karena ini sifat perkalian, maka dapat kita rubah lagi menjadi log 2 log 3 ditambah 2 log 5 pangkat 2 per 2 log 2 pangkat 2 ditambah 2 log 3 sama dengan 2 log 3 ditambah 5 pangkat 2, 2-nya ini kita pindahkan ke depan dikali 2 log 5 per 2 kali 2 log 2 ditambah 2 log 3. Kemudian kita lihat 2 log 3 ini tadi nilainya adalah A. 2 kali 2 log 5, nah 2 log 5 tadi nilainya adalah 1/B, jadi 2 kali 1/B. Yang ini 2 kali 2 log 2, berarti 2 log 2 ini nilainya 1 ditambah 2 log 3. Nah 2 log 3 ini tadi nilainya adalah A, sehingga dapat disederhanakan A ditambah 2 per B per 2 ditambah A. Nah, ini karena salah satu ini adalah pecahan, kita samakan penyebutnya menjadi A dikali B ditambah 2 per B per 2 ditambah A. Maka hasilnya adalah A kali B ditambah 2 per B dikali dalam kurung 2 plus A. Itulah contoh soal nomor 3. Soal yang terakhir, contoh soal nomor 4. Diketahui fx sama dengan 3 log dalam kurung x plus 4. Tentukan nilai dari f 239. Alternatif penyelesaiannya f 239, berarti ini nilai x-nya. Jadi nilai x-nya bernilai 239. Jadi 3 log x kita ganti dengan 239 ditambah 4. Jadi sama dengan 3 log 243 sama dengan 3 log 243 kita rubah menjadi pangkat 3 pangkat 5. Kemudian 5 ini kita pindahkan ke depan dikali 3 log 3. Nah 3 log 3 kita tahu sifatnya yaitu dia bernilai 1. Jadi hasilnya adalah 5.
Nah, inilah beberapa contoh soal penerapan dari fungsi logaritma. Semoga dengan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian pahami dan bisa kamu praktekkan untuk membahas soal-soal latihan berikutnya. Nah, demikianlah pembahasan dari Ibu hari ini. Mungkin ada yang kurang kamu pahami atau kurang kamu mengerti, atau ada penjelasan Ibu yang kurang jelas, boleh kamu tanyakan lagi ke Ibu, ya bisa melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.